Halo Inlight People, apa kabar? Jumpa lagi kita spesial di podcast channel Inlight kali ini. Ini adalah rumah inspirasi lampu LED, yang mana khususnya Anda bisa di sini diskusi, membahas banyak hal sekali tentang lampu LED, apakah untuk rumah, industrial, residential, hospitality, dan banyak sekali. Jangan lupa channel ini Anda bisa saksikan di YouTube channel, di akun Inlight LED, juga kita ada di Instagram, di IGTV, @InlightLED, juga ada di Facebook. Kita akan selalu membahas hal-hal yang lagi happening dan juga kita menginspirasi tentang lampu LED. Dan kami sekali lagi mengucapkan tetap semangat untuk para saudara-saudara dan juga para pejuang yang sedang menghadapi COVID. Semoga semua sembuh dan segera berakhir. Dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ya. Oke, Inlight People, kita spesial di hari ini karena COVID, terus kebanyakan orang online. Kita akan membahas tema kita adalah pilih online atau lainnya, gitu ya. Baik, saya hari ini sangat spesial, ada narasumber bintang tamu. Beliau masih muda, seorang pengusaha, direksi di perusahaan juga di perusahaan lampu, dan juga beliau pelaku di bisnis online. Selamat sore, halo Ibu Anastasia Ines, apa kabar? Sore, baik Sore, kabarnya. baik, sehat ya? Sehat. Sehat. Jadi di rumah aja nih berarti aktivitasnya. Iya, udah sebulan lebih work from Sebulan home. ya. Berarti untuk company tetap dikontrol masih dari rumah ya. Iya, betul. Oke. Bu Ines, saya manggil Ibu aja ya, biar sopan. Iya, Karena saya orangnya sopan kadang-kadang. oke. Oke. Ibu Ines gimana sih ngelihat online shop di Indonesia dibanding negara lain? Gitu kira-kira. Online shop di Indonesia secara Indonesia, general ya. ya general dibanding negara lain. Di Indonesia sih udah rising, udah meningkat. Cuman menurut Tingkat. saya dari total populasi orang Indonesia, mungkin kalau dibandingin negara yang teknologinya lebih advance, kayak Ya. misalnya di Amerika atau di Australia, itu masih kalah. Tapi developing online-nya udah mulai jalan, cuman mungkin nggak semua level umur atau nggak semua demografiknya itu udah melek teknologi atau udah convenient, udah nyaman gitu dengan do everything online atau belanja online gitu. Oke, Bu Ines kan kebetulan juga sempat sekian tahun di Aussie ya, di Australia. Nah, kalau Yeah. di Australia sendiri bagaimana consumer behavior orang terhadap online shop sendiri? Kalau dibanding sama Indonesia nih gitu. Mungkin dari segi penjualnya juga yang saya lihat ada perbedaan kayak offline maupun online di luar negeri itu yang saya paling lihat bedanya itu ada polisi untuk kayak return atau refund yang jauh lebih fleksibel dibanding di Indonesia. Nggak tahu ya, mungkin lebih trusted gitu. Mereka lebih percaya kepada pelanggannya untuk bertanggung jawab. Kalau misalnya memang benar-benar nggak suka, semuanya tuh udah pas dia kirim, dia udah sediain formnya segala macam. Jadi kalau memang benar-benar nggak cocok, bisa dikembalikan kayak gitu. Tapi kalau behaviornya sendiri, mungkin kira-kira sama, cuman volumenya aja yang di luar negeri udah jauh lebih banyak dan orang udah lebih convenient pakai e-money misalnya, jadi nggak bukan transfer gitu, transfer BCA. Kalau di Indonesia kan mungkin masih harus register rekening bank account gitu. Kalau di sana lebih mungkin prosesnya juga jauh lebih cepat karena semuanya udah ke-link gitu. Iya, karena online e-commerce nggak akan jalan kalau nggak pakai e-money dan semuanya serba gitu ya. Iya, e-wallet, iya betul. Saya setuju sih. Tadi Bu Ines bilang bahwa kalau di Aussie, contohnya di Australia, seperti itu. Jadi safety orang dijaga gitu kan. Oke, Bu Ines, kira-kira sih kalau menurut Bu Ines nih di Indonesia, apa sih yang mempengaruhi orang untuk lantas dia kemudian lebih memilih online dibanding offline? Kalau dulu di zaman saya harus pakai di zaman saya. Di zaman saya itu mungkin kita untuk belanja online itu masih mikir, wah jangan-jangan gue mau ditipu nih, jangan-jangan bener nggak sih ini, kayak gitu kan. Nah, sekarang Bu Ines melihatnya bagaimana gitu, dalam artian apa sih yang bikin mempengaruhi orang tuh, ya udah saya pilih online shop aja gitu. Khusus di Indonesia ya? Di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia
Menurut saya paling gampang itu orang sekarang rely ke marketplace seperti yang top 2 gitu, misalnya let's say Tokopedia and Shopee. Karena kalau misalnya kayak beli di Instagram, ya banyak sih mungkin orang lihat benchmarknya dari posting-postingannya dia atau jumlah followersnya, tapi tetap aja kan level percayanya mungkin belum there yet gitu. Tapi kalau di Shopee dan Tokopedia mungkin mereka ada seleksi toko tertentu dan kita tahu ada yang namanya star seller misalnya atau official store dari brand tersebut. Itu orang lebih gampang percaya dan oh ya ini pasti akan benar dikirim, dan e-commerce marketplace sendiri menjamin bahwa itu akan terkirim, dan misalnya tidak terkirim pun saldo kita akan dikembalikan gitu. Jadi ya, untuk yang pemula lah, gitu ya. Iya betul. Untuk orang-orang yang awal-awal mula menggunakan online, menurut saya pasti dia lebih nyaman untuk menggunakan marketplace dibandingin masuk ke website orang atau cuma lihat account-nya di Instagram atau bahkan via WhatsApp yang lebih banyak open PO gitu. Kemudian gini, Bu Ines gimana sih melihat platform-platform e-commerce yang ada di Indonesia sekarang gitu? Melihat perkembangannya. Ya kayak Shopee, Tokopedia. Berkembang banget. Iya, kalau mungkin ya. Yang besar banget seperti Shopee, Tokopedia, terus banyak juga sih yang platform yang menarik, ada B2B juga, business to business, yang ya kalau Shopee, Tokopedia kan mungkin langsung ke end user kan, lebih ke consumer gitu. Tapi mulai rising juga yang B2B, seperti ada yang mungkin kalau pernah dengar namanya Rally, terus Indo Trading gitu. Nah, itu platform-platform yang menghubungkan bisnis, mungkin transaksinya belum tentu online, cuman untuk perkenalannya atau proses quotation-nya seperti itu. Bisa aja ending-nya itu bakal offline. Minimal ada semacam kayak referral gitu ya. Oke, itu kita lihat platform-platform yang ada di Indonesia sih, memang ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, sekarang perkembangannya emang luar biasa. Apalagi kalau saya udah lihat iklan-iklannya mereka, dalam sudut pandang marketing kepala saya langsung kunang-kunang tuh, Bu. Udah rame banget ya. Rame. Paling berantem. Tapi kan kita juga yang diuntungin sebagai customer atau consumer. Iya sih. Apalagi gini ya, terutama sekarang begini sih. Kalau mayoritas sebenarnya karena ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda pun, dia hampir 70% kebutuhannya yang biasanya ke supermarket, sekarang dia banyak online, pampers anak segala macam. Kemudian juga orang-orang yang misalkan katakanlah dia butuh barang-barang material, contoh misalkan dia lagi mati lampu, atau dia lagi ada proyek lagi COVID tapi tanggung harus selesaikan, tapi harus pergi ke toko-toko itu tutup, kan harus seperti itu kan. Nah, sekarang begini Bu Ines, kita kan lagi COVID ya, kita lagi COVID. Saya melihat ini suatu pembelajaran ya, Tuhan kasih pembelajaran buat manusia ya. Kita dikasih belajar untuk jadi lebih maju, betul nggak sih? Mungkin Bu Ines kalau dibanding saya mungkin udah lebih dulu pegang cita karena saya faktor usia. Gimana Bu Ines melihat dampak COVID terhadap behavior orang di Indonesia untuk online shop sejak COVID pertama? Ya, untuk online shop, digital dan e-commerce tentunya nggak cuma di Indonesia, tapi semua orang mungkin juga udah tahu semuanya booming jadinya karena nggak bisa keluar-keluar atau banyak yang tutup gitu. Yang sebelumnya pun nggak punya online platform pun akhirnya jualan online juga, sesimpel jualan via WhatsApp misalnya. Karena orang mau nggak mau beralih ke online, yang dulunya mungkin lumayan melek teknologi, cuman dia prefer langsung ke supermarket deh untuk transaksi. Cuman dengan adanya COVID ini, dia jadi lebih berani coba-coba, orang jadi mau belajar gitu. Misalnya orang yang udah agak umur gitu, akhirnya belajar mungkin di rumah, belajar gimana caranya sih, coba beli di online shop ini atau belanja ke akun yang ini, seperti itu. Dan saya lihat mungkin ada bagusnya juga, jadi lebih melek teknologi gitu, dan saya percaya dia
akan mulai terbiasa gitu begitu dia yang susah kan sebenarnya itu awalnya kan waktu mencoba gitu. Begitu terima misalnya produknya oke juga dan dengan segala macam promo shipping atau dengan promo barangnya tersebut orang bisa mulai enjoy the convenience gitu, mulai menikmati manfaatnya, nikmatin mudahnya. Ternyata online not so bad gitu, kualitinya juga bisa dijaga asal pilih tokonya yang tepat seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ines, yang membuat orang itu dia pilih platform A dibanding B, tadi Bu Ines kan dia bilang, kalau bahasa kita mungkin repurchase intention kali ya. Jadi, ya kan, apa yang membuat orang akhirnya, oke, tadi saya di sini, tapi saya besok belanja di sana. Menurut Bu Ines apa kira-kira? Salah satunya tentunya harga. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, itu paling ngaruh gitu. Antara harga maupun dari harga barangnya sendiri maupun harga pengirimannya misalnya. Jadi kayak promo gitu lah, harga dan promo. Dengan online kan orang gampang membandingkan nggak cuma antara brand atau antara produk, tapi antara platform itu sendiri gitu. Jadi mungkin ada orang yang lebih percaya sama platform tertentu, cuman begitu lihat di platform lain, kok ini promonya gede ya, jadi tergiur gitu. Bisa aja dia switch. Jadi harga dan promo itu pertama menurut saya sangat menentukan. Tapi kalau harga kira-kira sama dan nggak ada promo yang spesial amat, mungkin yang kedua itu user experience atau orang punya pengalaman sebelumnya dengan platform tersebut. Misalnya saya antara top 2 brands itu e-commerce marketplace, saya nggak usah sebut mereknya lagi. Saya ada preference gitu, saya ada lebih suka yang satunya. Kayak di aplikasi itu kan online itu kan ada journey-nya juga, ada perjalanan yang mulai dari klik, mencari toko atau mencari barang hingga ke pembayaran, konfirmasi pembayaran sampai barangnya datang. Pasti sih terkirim dua-duanya, cuman online journey-nya itu yang menentukan juga. Mungkin orang lebih suka tampilannya platform A dibanding platform B, itu juga menentukan. Jadi itu dan yang ketiga mungkin ketersediaan produk. Kayak mungkin kalau produk umum kan ada di semua. Tapi kan ada produk-produk tertentu, waktu itu kayak saya pernah cari apa ya, kayak barang elektronik yang lumayan spesifik gitu, di beberapa platform lain nggak ada, atau mungkin ada, tapi dikirimnya lagi dari luar negeri, kayak ya nunggunya lama dong, mendingan saya pilih yang satunya, yang lokal gitu, walaupun harganya ya mungkin lebih mahal sedikit, cuman bisa sampai lebih cepat gitu, karena ketersediaannya dan delivery dia bisa lebih cepat. Oke, jadi poinnya saya tangkap adalah akhirnya bahwa ini kita mengambil experience orang ya, pengalaman orang ya, untuk dia berpindah dari satu ke yang lainnya. Berarti tadi saya tangkap dari poinnya adalah bahwa pricing ya, kemudian promo program, kemudian proses distribusinya sendiri gitu ya. Ya, kadang saya melihat gini ya Bu Ines ya, dalam situasi COVID ini, menurut Bu Ines kira-kira ada jadi kemungkinan nggak sih behavior orang berubah sepenuhnya atau sangat dominan, akhirnya semua serba online aja gitu kira-kira? Kalau lagi masa COVID tentunya iya, mungkin 90% lah semua serba online. 90% ya. Iya, tapi iklan juga banyak di YouTube ya, bentar-bentar iya, betul. bentar-bentar iklan gitu ya. Karena semuanya juga lagi gencar kan online, promosi di online maupun di WhatsApp kayak gitu. Hampir setiap hari saya dapat blast dari restoran inilah, dari produk ini yang mungkin sebelumnya cuman untuk database, untuk biasanya acara-acara doang, tapi sekarang mereka blast hampir setiap hari, hard selling, jualan gitu. Tadi sampai di mana ya? Yang menarik dari bisnis online? Bisnis online ya, betul. Iya. Kalau dari platform bisnis online-nya sendiri, sorry, bisa diulang tadi pertanyaan yang terakhir? Iya, tadi kan kita melihat tuh di Indonesia itu antara satu platform dengan yang lainnya itu betul-betul yang Bu Ines tadi sampaikan ke saya variabelnya itu pricing, promo, proses pengiriman segala macam.
Nah, pertanyaan saya adalah bahwa sekarang ini COVID, oke, orang belanja full ya Bu Ines ya, di Oh, setelah online. COVID ya tadi Nah, nanya. setelah COVID Bu Ines melihatnya itu kira-kira sampai seberapa jauh sih ngefeknya nih gitu? Apa retail jangan-jangan offline nih, wah pada online semua nih gitu kan? Gitu. Kira-kira Menurut gimana? saya tergantung jenis produknya sih, kayak Ya. misalnya kayak makanan, sekarang mungkin ada yang terpaksa untuk belinya online, delivery ke rumah. Cuman tentu aja beberapa kategori produk gitu, tetap aja orang ada yang pengen ngerasain experience di luar, kayak makan di restoran. Ya, Kan nggak mau kan itu, Bapak tiap ya, hari ya, delivery ya, aja ke ya, ya, rumah gitu. ya, ya, Nggak makan-makan di luar, ya, 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 gitu. ya. Nggak Dan Indonesia banget lah ya, apalagi kan orang Indonesia hobi iya, nongkrong, ya kan? apalagi abis Nah, masa karantina selesai pasti semuanya pengen keluar rumah deh, pengen coba ini, pengen coba iya, iya. itu. Saya nggak Nah, bisa bayangin mall penuhnya seberapa tuh di hari pertama after COVID ya. Ya, tapi saya setuju iya, sih ya, setuju. Yang saya tangkap bahwa begini Bu Ines, dari COVID ini ada hikmahnya. Jujur saya pribadi juga ya, membuat kita jadi semakin dipaksa pinter gitu. Pinter, ini teknologi loh, lo bisa bisnis, lo bisa begini gitu kan. Tapi saya setuju juga dengan Bu Ines bahwa oke, dalam COVID ini online kalau bahasa saya nyayur nih, panen ya kan. Saya nonton YouTube, aduh iklannya iklan bentar-bentar terus. YouTube. Paling nggak Oke, dua. yang iya kan, ya iklan tat, gitu Di kan. tengah-tengah muncul lagi, aduh. Muncul lagi gitu kan. Akhirnya saya pakai yang premium deh. Ini saya lagi nonton YouTube yang nggak sengaja nih ya. Nah akhirnya kemudian, tapi nggak bisa juga premium di HP, di laptop tetap gitu kan. Kemudian bahkan TV pun kalah loh sekarang sama YouTube, iya. YouTube kan gitu, karena bagi pekerja itu dia harus standby depan laptop, dia sambil nunggu email dan lain-lain dia di YouTube gitu. Nah Bu Ines gini, Bu Ines Bu Ines seorang direksi di perusahaan lampu. Kemudian kita sambungkan dengan dunia online nih. Kita bicara InLight sendiri deh, InLight LED sendiri. Bagaimana Bu Ines sebagai seorang pebisnis menyikapi kondisi COVID ini dan ketersediaan lampu di dalam e-commerce itu sendiri. Selama ini kan orang identik e-commerce tuh yang tadi Bu Ines di awal bilang, ya ada deh beli-beli barang-barang kayak misalkan ya kalau laki-laki pomade atau yang ya receh-receh lah gitu. Groceries gitu. Ya gitu deh gitu Ya, ya. barang-barang kebutuhan makanan. Nah, Bu Ines nih sebagai seorang pebisnis lah. Kita bicaranya sekarang produknya yang beda lampu, ya kan? Bagaimana menyikapi kondisi ini dengan e-commerce gitu? Kalau e-commerce dari InLight sendiri, kita untungnya kita sudah mulai masuk ke online dari sebelum zaman COVID ini. Jadi kita udah punya platformnya sendiri, kita punya website sendiri, dan kita ada di beberapa marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Kita juga ada channel partner seperti Dekoruma. Dekoruma ya. Iya. Dan di masa COVID ini, yang menarik mungkin di marketplace itu sih ada peningkatan untuk item yang general gitu ya, karena kan masuk ke online, kalau ke misalnya Dekoruma mungkin kita masih bisa ada B2B-nya gitu, cuman kalau marketplace itu lebih ke B2C menurut saya, langsung ke consumer, ke end user gitu. Karena mereka mungkin mau beli cuman mau penggantian, mungkin lampunya satu atau dua mati gitu, dia cuma mau beli sedikit, dan ngapain dia harus ke toko listrik jauh-jauh gitu, jadi beli online aja. Nah, dengan adanya orang di rumah dengan masa karantina ini, saya rasa beberapa lebih aware atau lebih ngelihat, lebih perhatiin gitu jadinya hal-hal yang di rumah. Mungkin kalau lagi sibuk seharian biasa, lampu satu mati kayak nggak berarti gitu. Mungkin masih masih terang lah gitu, masih bisa lihat kan. Iya, tapi di masa karantina ini saya lihat kebutuhannya agak paranoid ya. lumayan meningkat. Mungkin untuk lebih nyaman juga kan di rumah, kayak sekalian deh beberes gitu di rumah, beresin yang lain sekaligus furniture rumah mungkin, dan kalau ada lampu yang mati akhirnya beli atau nyetok, bahkan karena mereka kan nggak tahu berapa lama ini karantinanya, berapa lama toko tutup. Teman saya sendiri ada yang sampai WhatsApp, bisa beli langsung di lu nggak ya? Soalnya
toko langganannya tutup nih. Nah, itu disayangkan juga kan, misalnya karena toko tersebut yang mungkin langganan kita juga gitu. Dia nggak punya toko online gitu, dia nggak buka toko online. Jadi itu disayangkan gitu. Jadi loss kan buat dia. Yang tadinya dia mau beli di toko tersebut, karena nggak tersedia online juga, mungkin nggak menerima WhatsApp gitu, as simple as WhatsApp, akhirnya dia langsung cari ke sumbernya langsung atau ke prinsipalnya langsung dan bisa membeli online akhirnya. Gitu. Oke, berarti Inlight itu direct-nya untuk selama COVID ini untuk e-commerce-nya dari Jakarta. Ya, betul ya, Bu Ines? Betul. Bagaimana dengan orang-orang online shop yang dia ada semacam di kota-kota lain gitu, dia belanja inlight gitu. Bagaimana tuh Inlight sendiri menyikapi untuk proses pengiriman dan segala macam? Kalau kita sendiri sebagai pemegang brand, kita open, kita nggak menutup kemungkinan reseller gitu, toko langganan kita yang buka juga di online dan misalnya posisi mereka ada di kota lain seperti itu. Yang di kota lain bisa memanfaatkan toko-toko tersebut atau distributor kita tersebut yang menjual secara online. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak bisa pun bisa aja langsung ke kita, dan saya rasa banyak sekarang promo-promo pengiriman gitu yang bisa dimanfaatin oleh consumer. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa kirim dari Jakarta, tapi mungkin ya waktu pengirimannya lebih lama gitu dengan adanya PSBB. Ya. Dan juga Inlight juga kalau saya nggak salah, saya lihat di website dan lainnya juga itu sudah ada di banyak kota juga kantor-kantor representatif dan gudang-gudangnya ya. Betul. Betul. Oke. Terus gini Bu Ines, saya yang lucu. Jadi jujur ya, sejak COVID karena melihat istri sibuk online shop, Tokped segala macam. Tadi saya iseng nih buka-buka Inlight. Saya melihat di e-commerce Inlight LED di Tokopedia aja ada 1.258. Nah, Ibu kan sebagai owner. Tokonya. Iya, yang jual produknya gitu ya, jual produknya yang muncul. Tuh, ada tuh. Saya ada screenshot waktu itu. Nah, kemudian Bu Ines sebagai seorang direksi di perusahaan itu, gimana sih menyikapinya? Ini kalau saya pribadi ya, bahasa kasarnya, gila tuh, dia fotonya produk saya begitu aja gitu kan, kemudian harganya beda-beda. Bagaimana Inlight menyikapi kondisi itu gitu loh? Kalau dari foto, mungkin itu kembali ke kebebasan orangnya sendiri ya, karena produk kan juga ganti, misalnya ganti packaging seperti itu, dan mungkin stok yang ada di mereka ya memang packaging yang lama, jadi dia upload foto yang packaging lama. Menurut saya it's okay, karena apa yang orang beli, apa yang orang lihat di online, gambarnya harusnya sesuai dengan apa yang mereka terima antar yang kirim. Jangan pakai foto yang disamain gitu semua, misalnya yang bohlam tipe apa gitu, fotonya sama terus pas nyampe kok beda, ntar dia malah mengganggu kepercayaan customer tersebut. Nah, kalau dari harga memang lumayan tricky karena modalnya kan masing-masing mereka punya perhitungan sendiri lah gitu. Tapi kita sebagai prinsipal tentunya nggak mau masuk ke perang harga dengan reseller kita. Kita mau dukung mereka semua dengan adanya official store, bukan untuk saling bersaing tapi saling melengkapi dan untuk membantu branding juga. Jadi untuk orang lihat, oh ini juga ada official store-nya, berarti ini mereknya benar gitu. Merek yang oke, merek yang bukan abal-abal, merek yang benar-benar melakukan branding seperti itu. Kayak ini aja lah, misalnya FMCG, Unilever gitu, mereka kan punya official store sendiri, cuman kan tentu aja banyak misalnya toko-toko yang online dan harganya pun beda-beda. Nah itu kembali ke customer-nya lagi, mereka lebih mau yang ada di mana. Mau beli yang misalnya berarti Inlight agak dilema dong ya, agak dilema juga Inlight sebagai prinsipal ya, karena gini, di satu sisi Bu Ines prinsipal yang juga selama ini udah punya ribuan partner retail banyak,
Tapi di satu sisi juga kebutuhan di online juga harus ada. Betul ya? Berarti benar-benar harus bisa-bisa nih ngatur harganya biar satu sama lain nggak kecewa gitu ya? Betul, iya. Gitu ya. Dan nggak begitu di-push banget lah. Mungkin kurang lebih begitu. Minimal orang tanya ada gitu ya. Betul. Oke. Saya ada bingung nih. Kapan tadi saya iseng-iseng sebelum saya nyiapin konsep untuk episode podcast saya sama Bu Ines ini, saya buka-buka di online shop. Saya bingung begini, saya melihat di officialnya Inlight LED di Tokopedia, Shopee, dan beberapa yang lain. Di situ ada logo Samsung Illuminate, ya kan? Orang awam mungkin bingung nih, apa hubungannya lampu dengan Samsung? Samsung elektronik. Nah, iya kan? Sementara yang saya tahu Samsung ya udah handphone, ya kan? Gimana menurut Bu Ines kira-kira itu? Ada hubungan apa sih Inlight dengan Samsung gitu? Samsung, iya. Jadi Inlight baru-baru ini kita ada produk development yang baru. Kita menggunakan LED chip dari Samsung LED. Jadi di dalamnya bohlam, misalnya bohlam gitu ya, yang kita udah kolaborasi, yang di dalamnya bohlam tersebut chipnya itu dibuat oleh Samsung Electronics. Nah, Samsung. Jadi di dalam kan komponen lampu tuh ada banyak gitu. Tapi salah satunya ada yang utamanya gitu ya. Betul. Komponen utamanya itu chipnya. Jadi untuk memastikan brand kita itu terpercaya dan kualitasnya stabil, kita memilih supplier LED chip itu yang benar-benar terjamin, yaitu perusahaan besar langsung yang internasional, yang multinasional, yaitu Samsung Electronics gitu. Dan kita satu-satunya di Indonesia yang dipercaya untuk kolaborasi dengan Samsung LED tersebut, dengan logo official logonya Samsung Illuminated. Iya, tapi memang menurut saya itu oke ya, sebagai dari kacamata marketing dan konsumen, bahwa saya melihatnya ini Inlight secara tidak langsung sudah menaikkan value-nya, betul ya Bu Ines ya? Betul. Dengan Bu Ines memutuskan untuk menggandeng Samsung Electronics sebagai partner untuk chip. Chip itu adalah Inlight People salah satu komponen utama dari 3 komponen dalam lampu LED. Nah, koreksi kalau saya salah. Berarti kalau Ibu sudah menggandeng itu, secara otomatis Inlight sudah bisa dikatakan selevel dengan brand-brand premium. Tapi harga gimana tuh? Harganya yang lama maupun yang baru itu kita tetap sama. Karena kita memang fokusnya untuk meningkatkan kualitas dan memastikan masa hidupnya lampu tersebut itu sama, dan bukan cuma masa hidupnya, tapi misalnya udah berapa tahun tapi terangnya masih sama gitu loh. Makanya kita pilih supplier yang benar-benar oke, which is Samsung LED tersebut. Oke. Boleh tahu nggak Bu Ines, dari Inlight sendiri sejauh ini apakah sudah semuanya punya Inlight itu menggunakan chip Samsung, atau di item-item yang apa saja sejauh ini? Sejauh ini karena masih proses, kita baru item-item tertentu, yaitu kita ada bohlam, kemudian ada panel, atau orang awam mungkin kerapnya dengan downlight yang sleep gitu, yang bisa rata dengan plafon. Kemudian salah satu yang paling baru juga floodlight atau lampu sorot yang biasanya untuk outdoor, Nah, dan kita lagi proses juga untuk barang-barang yang lain seperti TL atau tube light dan lampu-lampu sorot, karena butuh proses juga. Oke. Dan itu udah SNI semua ya? Iya, sudah SNI. SNI semua. Oke, Bu Ines, sejauh ini kira-kira dengan adanya Samsung sebagai partner gitu ya, kemudian Bu Ines juga Inlight sendiri aktif, saya lihat itu di online gitu ya, hampir semua sektor. Sebenarnya apa sih value apa sih yang dicari Inlight sendiri dengan langkah-langkah ini? Sorry, satu lagi bahwa saya yakin dong, terutama dengan menggandeng Samsung, berarti harus ada poin-poin tertentu yang Inlight harus nambah cost nih, kalau bahasanya. Betul nggak sih? Gitu. Nambah cost bagaimana maksudnya? Ya, dalam artinya kan pasti istilahnya
apa ya, contribution marginnya pasti ada, pastilah ya, ya kan? Iya, ya ada perhitungannya sih. Cuman kembali lagi kayak yang tadi saya bilang, kita fokusnya mau menaikkan branding, menaikkan kualitas kita, mau kasih yang terbaik untuk customer. Jadi kita menjaga harganya tetap sama, nggak perlu dinaikin lah gitu. Dan added value-nya sih untuk customer awam mungkin atau orang awam end user gitu, lebih ke trust karena dia lihat kita dengan bisa authorize partner dengan brand besar. Kemudian kalau dari produknya sendiri kita ada garansi dan gimana ya kalau udah collab dengan brand yang besar pastinya juga mereka kan nggak asal-asal pilih gitu. Mereka ngelihat mana sih yang kira-kira oke gitu, volumenya, kira-kira reputasinya atau historinya ke belakang gitu. Jadi added value-nya menurut saya lebih ke trust dan tentunya mereka percaya dengan ada trust tersebut, kualitinya juga lebih oke dan terpercaya. Betul. Karena kalau menurut saya sih kredibilitas dari satu brand itu kredibilitas, sangat penting, kredibilitas ya. Jadi trust itu sangat penting sekali in light people, bahwa begini. Saya sangat setuju, saya kutip dari tadi yang Bu Ines sampaikan, bahwa gini, value itu penting, ya. Jadi dalam artian, tapi bukan berarti kamu dalam artian dapat value yang bagus, lantas harus mahal, tidak juga. Itu kembali kepada produk itu sendiri, gitu kan. Nah, saya mensummary tadi yang Bu Ines sampaikan, langkah-langkah Inlight bekerja sama dengan Samsung. Saya rasa ini bukan hal yang sepele ya, ini hal yang besar, brand internasional kan. Bahasa muda saya seberani itu gitu ya. Tapi tanpa harus coming soon ya, ntar press release-nya setelah corona. Gitu. Ya, kayaknya harus undang saya juga nih. Gitu ya. Oke, Bu Ines, kita udah sampai di ujung program. Nah, sekarang saya minta nanya ke Bu Ines, kira-kira sih setelah Inlight LED kemudian menggandeng atau menunjuk Samsung Electronics sebagai mitra dan partner untuk chip LED-nya, ya kan, atau menambah value. Apa langkah dan visi ke depan dari Inlight LED dengan langkah ini, gitu loh? Mungkin koreksi dikit, bukan kita yang menunjuk, tapi kita ditunjuk sama Samsung LED. Ini hebat dong, Inlight ditunjuk ya? Iya, betul. Nah, kalau gitu saya tanya lagi, kenapa saya tanya orang Samsung, kenapa aku tunjuk Inlight gitu? Oke. Jadi tentunya plan ke depannya kita akan melanjutkan mengembangkan gitu Samsung LED ke kategori-kategori produk yang lain, karena itu salah satu keunggulan Inlight juga, bahwa kita lokal brand yang terjamin kualitasnya, yang harganya juga terjangkau, dengan garansi, dan kategori produk kita lengkap, nggak cuma itu barang-barang general doang, tapi barang project, barang yang lebih spesifik juga ada gitu. Jadi plannya ke depan untuk melengkapi kategori-kategori ini dengan Samsung agar bisa 100% gitulah ya, kolaborasi dengan Samsung, terjamin semua kategorinya, dan kita akan menambah jaringan distribusi tentunya untuk expand lagi agar sesuai dengan tagline dan visinya Inlight sendiri, yaitu cahaya untuk Indonesia, supaya kita bisa reach ke semua pulau, ke semua kota yang ada di Indonesia gitu dengan produk ini. Oke. Terakhir Bu Ines, ini saya minta tips untuk Inlight kan principle ya. Jadi apa sih tips ringannya Bu Ines buat pelaku-pelaku bisnis di bidang lampu gitu kira-kira? Tentunya mungkin langkah paling pertama yang paling gampang harus ada di toko, harus punya toko di marketplace terpercaya. Mulai dari situ dulu, dan bangunlah reputasi yang baik gitu. Jadi kredibilitas kan suka ada rating, suka ada star seller gitu misalnya. Kalau bisa jadi star seller, tentunya orang lebih pilih toko tersebut, lebih ada preference ke toko tersebut. Kemudian dari segi visual harus menarik dan jelas. Bagi yang butuh bantuan, mungkin kalau yang jual Inlight secara online bisa datang ke kita
Kalau mau dibantu desain ya mungkin. Kemudian juga promo harus aktif, rajin promo, jadi menarik gitu tokonya. Udah sih so far itu paling yang kuncinya dan rajin-rajin aja. Rajin ya. Aktivitasnya. Yang penting toko ada, jangan jual lampunya ada, tokonya nggak ada. Tapi saya lihat Inlay sih promonya banyak ya. Karena saya punya teman, dia juga punya toko lampu. Promonya banyak dan bukan kita sedang mempromosikan, tidak. Saya lihat, saya juga keliling Indonesia, saya lihat ini cukup progresnya, saya lihat cukup ya, kayak misalkan di Surabaya, dia apa yang tadinya wah ini apaan nih, saya pikir ini brand dari mana, kata juga oke, Indonesia punya. Oke, Bu Ines, terima kasih banyak, luar biasa untuk waktunya. Sukses untuk Bu Ines, sehat selalu. Thank you. Dan juga sukses untuk Inlight LED dengan chip Samsung LED-nya. Semoga semakin berkembang. Sukses juga. Slogannya ya, cahaya untuk Indonesia. Terima kasih Bu Ines. Oke, people, terima kasih. Sampai di sini podcast kita untuk episode kali ini. Saya tadi ditemani oleh Ibu Anastasia Ines, yaitu beliau salah satu direksi dari Inlight LED. Kita akan masih berjumpa dengan episode-episode berikutnya. Banyak sekali rumah inspirasi lampu yang bisa kita bahas di channel ini. Dan ingat, ini channel pertama yang podcast pertama yang membahas mengenai rumah inspirasi lampu. Tapi kita juga bahas hal-hal yang penting lainnya. Inlight LED, cahaya untuk Indonesia.